Masuk ke bulan Oktober, gua kira informasi soal dunia foto dan video itu bakal jadi kurang menarik. Tapi sepertinya gua salah besar. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Sebelum masuk ke informasinya, kayak biasa, gua pengen ngingetin juga kalau kita lagi coba-coba buat bikin lomba foto powered by Creature Preset kita. Yang hadiahnya adalah sebuah kamera mirrorless. Buat sesi bulan September itu udah selesai karena kita udah masuk ke bulan Oktober ya. Jadi kalian tungguin aja video react karya terbaik dan pengumuman pemenangnya yang harusnya mungkin paling lama itu videonya tayang di tanggal 5 Oktober nanti. Tapi jangan sedih. Karena bulan Oktober ini bakal ada lagi dengan hadiah yang lebih menarik. Dan buat kalian yang udah punya presetnya bisa ikutan lagi tanpa dipungut biaya apapun. Dan buat yang belum punya, kita lagi ada diskon gede juga pakai kode voucher promo lomba foto biar dapat diskon Rp300.000. Informasi pertama, ini ada informasi menarik buat pengguna kamera APS-C Fujifilm dan juga Sony. Karena mengutip dari Fuji Rumor, Sigma mau meluncurkan lensa baru lagi buat kamera APS-C. Lensanya adalah 10-18 mm f2.8 dan terdengar seperti spek mahal kalau kita lihat dari angkanya tadi, gua sampai kepleset-pleset. Tapi ya itu. Dan karena ini Sigma, kita bisa expect positioning harga yang cukup affordable. Sepertinya nantinya dia bakal bertarung cukup ketat dengan Tamron 11-20 mm f2.8. Dan nggak cuma Fuji dan Sony gitu ya. Biasanya Sigma itu kalau luncurin lensa APS-C itu buat Fuji, Sony, dan juga Nikon Z mount. Jadi buat kalian pengguna kamera APS-C di ranah tersebut pasti akan jadi update yang menarik. Katanya sih ini bakal ada atau diluncurkan itu tanggal 5 Oktober nanti. So mari kita tunggu. Berarti bareng sama pengumuman lomba kita nanti ya. Next, ini masih soal lensa juga buat kamera APS-C lagi. Dan di geng yang sama sebenarnya kayaknya ini bakal hadir buat Fuji, Sony, dan Nikon Z juga. Ini ada bocoran gambar dari lensa autofocus pertamanya TT Artisan. Lensanya itu 35 mm f1.8 dan juga 56 mm f1.8. Tampangnya sih simple ya, nggak neko-neko dan sayangnya nggak terlihat ada aperture ring juga di situ. Tapi bocoran harganya cukup menarik, dimana katanya yang 35 mm itu infonya cuma sekitar 100-an US dollar. Kalau bener, itu bisa jadi opsi yang budget habis buat bokeh-bokehan para pengguna APS-C. Tapi bocorannya baru yang 35 mm ya, kita belum dapat info juga buat yang 56 mm, tapi ya kurang lebih harusnya mirip-mirip gitu, karena dia berada di satu lini lensa dari TT Artisan ini. Tapi ya, balik lagi, mari kita tunggu karena ini mungkin bisa jadi opsi yang memperkuat pilihan kamera APS-C juga. Dan info yang gue dapat dari artikelnya, dia bakal dirilis tanggal 6 Oktober nanti. Next, buat pengingat aja, di minggu lalu DJI itu merilis drone baru DJI Mini 4 Pro dengan upgrade yang cukup signifikan dibandingkan pendahulunya yaitu Mini 3 Pro. Di sini dia bawa sistem wireless transmitter yang terbaru yang udah pakai O4 gitu ya, yang lebih jauh lagi kekuatan sinyalnya. Lalu dia juga membawa lock gamma dan juga omnidirectional obstacle sensor. Menurut gua update-nya worth banget buat yang mau beli walaupun pakai sensor yang sama dengan generasi sebelumnya yaitu 48 megapiksel. Tapi dengan sistem processing yang berbeda, dia membawa spek video yang lebih gokil juga. Kita udah bahas juga lebih mendalam soal drone baru ini di video yang berbeda. Kalau kalian kepo boleh nanti cek ke video tersebut abis Saturn News ini. Balik lagi informasinya ke soal lensa lagi. Kayaknya Saturn minggu dikuasai lensa banget ya. Karena kemarin Nikon itu juga baru meluncurkan lensa terbaru dengan nama Plena. Jadi lensa yang di judul petapikselnya aja itu dibilang super sharp dan perfect bokeh. Emang kalau lihat review-review yang ada dan hasil foto-fotonya sepertinya lensa ini memang mampu menghasilkan gambar yang cakep banget gitu ya. Dan perlu diingat juga memang lensa ini sebenarnya bukan lensa murah, makanya menghasilkan kualitas yang benar-benar superior. Infonya harga retailnya itu di 2.500 US dollar.
Jadi ya lumayan banget gitu ya. Tapi mungkin jadi jajaran yang wajib lirik juga buat user yang memang serius invest di sistemnya Nikon Z Full Frame. Masih sama dengan statement gue yang sebelumnya, minggu ini dikuasai sama info-info soal lensa. Karena terakhir, ini ada info kalau Canon itu mempatenkan desain lensa tilt shift yang bergerak secara internal dan elektronik. Atau lebih gampangnya mungkin motorized gitu ya, digerakkan oleh motor elektrik di dalam lensanya. Pengalaman gua dengan lensa tilt shift itu nggak terlalu banyak, hampir nol. Kalau bahasanya Oppenheimer, near zero gitu ya. Gua hampir nggak pernah pakai lensa tilt shift. Tapi kayaknya secara logika aja konsepnya agak terlalu ekstrim sih menurut gua. Of course bakal keren ngelihat lensa tilt shift bisa gerak sendiri, adjust tiltnya. Walaupun kayaknya nggak kelihatan juga, karena di sini dia bilang internal ya. Jadi pergerakan barel lensanya mungkin nggak kelihatan, cuma optik di dalamnya doang. Tapi ya, mungkin bakal tetap menarik. Cuman concern gua apakah nggak bakal jadi ringkih dengan motor baru yang naik turunin optiknya gitu kan. Selama ini cuma maju mundurin optik, sekarang naik turunin optik untuk efek tilt shift. Dan apakah pergerakannya bakal secepat autofocus? Karena kalau lelet ya kayaknya sama aja mendingan tilt shift manual nggak sih gitu ya. Karena kita ngaturnya juga kalau tilt shift itu kan cari sampai ketemu ya udah kita diemin dulu gitu. Bukan yang gerak cepet juga gitu. Jadi ya kalau misalkan lelet sama aja kayaknya sama tilt shift manual. Tapi balik lagi, gue masih open mind di sini. Cuman yang gue notice, Canon kayaknya lagi banyak failing patent. Failing dalam artian mendaftarkan ya, bukan kegagalan gitu. Mendaftarkan paten-paten baru. Apakah ini pertanda kalau R&D-nya lagi dikebut abis-abisan? Padahal sih kalau menurut gue ya, sesimpel buka mountingnya aja ke lensa third party buat jadi opsi lensa-lensa yang lebih affordable buat jajaran Canon RF, itu udah pasti Canon bakal disanjung-sanjung para usernya. Entah kenapa masih sangat eksklusif mounting tersebut. Walaupun udah berkali-kali nongol rumor kalau si Canon ini bakal membuka mountingnya. Tapi ya kita cuma bisa berharap. Semoga 2024 mungkin awal tahun gitu ya, mountingnya dibuka. Pasti akan jadi game changer juga di dunia foto video. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue sampai capek ya, tapi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.